Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriyanti, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempraktekkan resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP, di mana RJP ini adalah langkah pertolongan medis yang ditujukan pada pasien yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung dan juga henti pernafasan. Di mana tujuan dari RJP ini adalah untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan juga sirkulasi darah. Nah, proses dilakukannya RJP ini ada 3 aspek atau 3 langkah, yaitu CAB. Nah, untuk yang pertama C atau kompresi, kompresi ini adalah penekanan pada dada pasien. Kemudian untuk yang kedua itu ada A atau airway. Nah, airway ini untuk membuka jalan nafas dengan cara Hetil Chin Lift. Nah, Hetil Chin Lift ini digunakan pada pasien yang tidak mengalami cedera pada bagian lehernya. Dan setelah dilakukan Hetil Chin Lift, kemudian kita mengobservasi apakah di jalan nafasnya terdapat sumbatan atau benda asing atau tidak. Nah, jika ada sumbatan atau benda asing, terlebih dahulu kita bersihkan. Nah, untuk yang ketiga itu ada B, yaitu breathing, di mana breathing adalah memberikan nafas bantuan pada pasien. Ini bisa dengan mulut to mulut atau bibir ke bibir dan atau menggunakan ambubek. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan RJP ini pada pasien atas nama Tuan A, berusia 56 tahun dengan diagnosa medis cardiac arrest atau henti jantung pada tatanan rumah sakit. Sebelum saya ke pasien, saya mempersiapkan alat, ada sarung tangan dan juga ada kasah. Nah, setelah saya mempersiapkan alat, sebelum saya ke pasien, saya mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Setelah saya mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Nah, untuk langkah pertama pada RJP yaitu ada 3A, di mana aman penolong terlebih dahulu, kemudian amankan lingkungan pasien, kemudian aman pasien. Nah, setelah ketiganya aman, kemudian kita akan cek respon pasien. Nah, yang pertama itu dengan memanggil nama pasien, Bapak ataupun Ibu, atau nama pasien seperti Pak, seperti itu. Jika unrespon, maka kita akan menepuk pundak pasien dengan bukan menepuk, seperti menepuk dengan panggilan nama ataupun Pak ataupun Bu. Pak, Bapak. Nah, kemudian jika pasien unrespon, kita akan merangsang dengan nyeri, dimana untuk laki-laki kita bisa mencubit puting pasien, dan apabila perempuan kita bisa cubit bagian dahi pasien, atau juga bisa di bagian sternum. Nah, jika unrespon, maka tindakan selanjutnya adalah kita panggil bagian emergency dengan mengaktifkan code blue. Contohnya code blue IGD, seperti itu. Nah, kemudian setelah meminta tolong untuk emergensinya, kemudian kita cek nadi pasien, cek nadi di bagian karotis, di bagian sini. Nah, apabila unrespon,
bukan unrespon. Apabila nadinya tidak teraba, maka kita akan cek nafas pasien dengan cara membuka mulut pasien, kemudian kita dengarkan apakah ada suara dari nafasnya seperti ini. Kemudian kita menata bagian dada, itu gunanya untuk melihat apakah ada pergerakan dinding dada dan juga sambil merasakan apakah ada desisan nafas. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jika hasilnya tidak teraba nadi, kemudian tidak ada nafas, maka kita selanjutnya akan melakukan resusitasi jantung paru atau RJP pada pasien. Nah, untuk melakukan RJP pada pasien, untuk teknik pertama itu ada ada 3 teknik. Yang pertama adalah C, kedua A, yang ketiga B. C itu adalah kompresi, dimana kompresi ini melakukan penekanan pada dada. Nah, kompresi itu memilih di bagian tengah-tengah antara puting yang satu dengan yang satunya, puting kanan antara puting kanan dan puting kiri di bagian tengah-tengahnya. Jadi garis lurus dengan puting atau 2 jari di atas processus sipoideus. Nah, kemudian kompresi ini perbandingan dari kompresi dan ventilasi itu ada 30:2, di mana 30 kompresi dan 2 ventilasi. Nah, 30 kompresi dan 2 ventilasi ini dihitung satu siklus, di mana kita ketika mau melakukan RJP itu ada 5 siklus. Nah, untuk tekanannya itu diusahakan ketika menekan bagian dada itu diusahakan sikunya itu lurus, jadi tidak lekuk seperti ini, tapi lurus seperti ini dengan jari-jari di sela-sela untuk jari yang satunya. Nah, untuk kedalaman kompresi ini 5-6 cm dan diusahakan harus recoil, dimana ketika kita menekan kemudian kita lepaskan itu harus dada itu harus seperti semula, jadinya harus ke atas terlebih dahulu seperti itu. Nah, maka selanjutnya kita akan melakukan kompresi seperti ini. Sikunya harus lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita akan memberikan ventilasi. Ventilasi ini bisa menggunakan ambubek ataupun mutumut. Kalau kita mutumut, maka menggunakan kasa diberikan di area mulut, kemudian kita menggunakan tangan itu agar posisi kepala pasien itu kita menggunakan teknik Hetil-Jin lift. Nah, yang 2 jari yang bagian tangan ini ditaruh di dahi pasien, kemudian yang ini ditaruh di dagu pasien. Nah, kita berikan ventilasi 2 kali. Nah, setelah itu kita cek nadi pasien di nadi karotis.
belum teraba, kemudian kita cek nafas pasien, belum teraba. Nah, kita melakukan cek nadi dan juga cek pernafasan itu ketika sudah melakukan per siklus. Jadi setelah 30 kompresi dan 2 ventilasi, maka kita harus cek nadi dan juga pernafasan. Nah, ketika nadi dan juga nafas belum ada tanda-tanda, maka kita lakukan kompresi lagi selama 5 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kita cek nadi lagi dan kita cek pernafasan klien. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita lakukan kompresi lagi jika nadi dan juga pernafasan belum ada. Nah, setelah 5 siklus kita lakukan cek nadi lagi, kemudian cek pernafasan. Untuk nadinya sudah teraba, kemudian sudah ada suara desisan dari pernafasan klien, kemudian juga sudah ada pergerakan dinding dada. Nah, kemudian kita hentikan kompresi. Nah, untuk penghentian kompresi ini setelah ada nadi dan juga ada nafas. Nah, setelah nadi dan juga nafas sudah ada, maka kita memberikan posisi recovery pada pasien. Posisi recovery yang pertama, tangannya yang satu seperti ini, kemudian yang kedua itu pasien miring seperti ini, dan kaki menimpa. Untuk jika kita miring ke kanan, kemudian miring ke kanan, kaki yang bagian kiri itu menimpa kaki bagian kanan, seperti itu. Nah, jika sudah, maka pasien akan diberikan selain dari posisi recovery, kemudian pasien akan diberikan terapi lanjut di IGD. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan resusitasi jantung paru atau RJP pada pasien Tuan A usia 56 tahun dengan diagnosa medis kardiak arrest atau henti jantung. Sebelum dilakukan RJP, keadaan pasien tidak sadarkan diri, kemudian tidak ada nadi dan juga tidak ada nafas. Kemudian setelah dilakukan RJP sebanyak 5 kali atau 5 siklus, keadaan pasien saat ini sudah ada nafas dan nadi sudah teraba. Kemudian pasien saat ini diberikan posisi recovery agar stabil dan diberikan terapi lanjut di IGD. Tanda tangan nama terang Nurul Fitriyanti.